Halo semuanya. Pertama-tama, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Sebelum saya menjelaskan tentang komunikasi massa, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariana Negero dan saya berasal dari kelas C1. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi tentang komunikasi massa. Yang pertama, teori-teori komunikasi massa. Kedua, pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Yang ketiga, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Dan terakhir, audiens dan pengaruh terhadap komunikasi massa. Sebelum saya menjelaskan tentang 4 materi yang telah saya sebutkan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses organisasi media membuat menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Massa di sini menunjuk kepada audiens, penonton, pemirsa, atau pembaca. Dan seiring berjalannya waktu, teknologi yang semakin canggih dan maju, kini internet juga termasuk dalam salah satu bentuk komunikasi massa. Seperti adanya televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. Dalam komunikasi massa juga ada 7 komponen. Yang pertama itu sumber atau komunikator massa, yaitu mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan seperti majalah, koran, film, dan media elektronik. Dan yang kedua ada pesan atau isi media. Di dalamnya harus terdapat beberapa banyak pesan, lalu apa yang dikirimkan, dan seterusnya apa yang diterima dan siapa yang menerima. Dan yang ketiga ada proses. Di dalam proses ada mengalirnya pesan yang merupakan pesan satu arah, proses seleksi, proses dua arah. Nah, ini terdiri dari encoding dan decoding. Encoding ini dari komunikator massa lalu ke kalayak, dan sedangkan decoding ini dari kalayak lalu ke komunikator massa. Dan yang keempat ada gangguan atau noise. Nah, dalam gangguan ini terdapat beberapa. Yang pertama gangguan teknis dan gangguan semantik dan gangguan psikologi. Nah, kalau gangguan semantik ini semisalnya kesalahan kita dalam berbahasa gitu. Dan yang gangguan psikologi ini ada rintangan secara fisik, secara mental, secara status, seperti itu. Dan yang kelima ada komunikasi atau khalayak atau audiens. Nah, di dalam ini ditujukan pada massa, jumlahnya yang sangat besar. Dan yang keenam ini ada efek atau dampak media. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 pendekatan. Yang pendekatan yang pertama itu ada dampak bersifat kognitif atau di dalamnya terdapat pengetahuan dan opini. Dan kedua ada dampak bersifat afektif, di dalamnya terdapat sikap dan perasaan. Dan yang terakhir ada dampak atas perilaku. Dan yang terakhir ini ada umpan balik. Biasanya dalam umpan balik ini harus bersifat tertunda, bukan bersifat yang langsung. Oke, itu saja sedikit penjelasan mengenai pengertian komunikasi massa. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 materi komunikasi. Mulai dari teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media. Beberapa tokoh yang merumuskan teori ini seperti Bernard Cohen, Maxwell MC Combs, dan Donald Swall. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Yang kedua ada teori sistem ketergantungan media atau media sistem dependensi teori atau dependensi teori. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh khalayak atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Inti dari teori ini bahwa dependensi relatif khalayak terdapat sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan suatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. Ketiga, teori spiral keheningan atau spiral of lines theory. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Neumann ini menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Yang keempat ada teori studi kultural kritis atau critical cultural studies theory.
Teori ini menitikberatkan pada peran sosial media massa dan bagaimana media dapat dipergunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultur dan menjaga status quo. Penekanannya adalah pada bagaimana struktur sosial dan politik mempengaruhi komunikasi bermedia dan bagaimana dampak hubungan kekuasaan dalam menjaga atau mendukung kekuasaan tersebut dalam masyarakat. Yang kelima, teori dua tahap atau two-step flow theory. Teori dua tahap diformulasikan oleh Paul F. Lazarsfeld dan kawan-kawan yang berdasarkan hasil survei terhadap pemilih. Studi ini mengidentifikasikan bahwa berbagai ide atau gagasan seringkali mengalir dari radio dan surat kabar kepada pemuka pendapat dan dari mereka kemudian disampaikan kepada masyarakat. Yang keenam ada teori konsistensi atau konsistensi teoris. Festinger memformulasikan teori konsistensi yang membicarakan tentang kebutuhan orang-orang untuk konsisten terhadap keyakinan dan penilaian yang dimiliki. Dan yang terakhir ada teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori yang digagaskan oleh Brian dan Neil Gross menitikberatkan pada proses di mana sebuah ide baru komunikasi melalui beragam saluran komunikasi di antara anggota sistem sosial. Model ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran serta tindakan orang-orang, serta proses mengadopsi sebuah teknologi atau ide baru. Yang kedua ada pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Ada 3 pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Yang pertama, efektif. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam memberi pelajaran informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Contohnya begini, contohnya saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Beberapa waktu lalu ketika saya sedang menonton sebuah kasus tentang perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga, saya menonton acara berita dan melihat banyak sekali rumah tangga yang hancur karena hadirnya orang ketiga atau biasa kita sebut dengan kata pelakor. Dan setelah saya menonton tayangan atau berita tersebut, saya jadi berpikir bahwa memang kita tuh sebagai perempuan harus tahu menjaga diri kita dan tidak boleh mengambil sesuatu yang memang bukan hak kita atau milik kita. Ya seperti itu contoh kecilnya. Pokoknya kita menonton sesuatu yang bisa kita ambil nilainya, apa maknanya begitu di dalamnya. Yang kedua ada afektif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Semisalnya khalayak diharapkan dapat turut merasakan seperti perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Semisalnya contoh saya ambil dari pengalaman pribadi saya lagi. Semisal begini, saya sebagai perempuan menonton sebuah drama, yaitu drama drakor gitu. Saya menonton drama drakor, pasti di dalam drama itu ada sedih, ada lucunya, ada tertawa. Dan kalau sedih pasti kita menangis, ada adegan sedih pasti kita menangis. Terus ada adegan yang lucu pasti kita tertawa. Atau ada adegan yang membuat kita emosi, pasti kita marah begitu. Intinya dari pengaruh afektif ini itu berkaitan dengan perasaan, dengan apa yang kita rasakan ketika kita menyaksikan sebuah acara atau berita tertentu. Dan yang ketiga ada behavioral. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Misalnya contohnya begini, saya menonton sebuah acara TV tentang masakan gitu. Pastinya dengan saya menonton acara masakan, saya tahu sedikit bagaimana cara memasak, misalnya memasak tempe lebih enak, memasak tahu lebih enak, dan itu bisa kaitkan dalam pengalaman dan kehidupan saya. Materi yang ketiga, pengaruh komunikasi massa terhadap masyarakat dan budaya. Yang pertama, pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh media massa mulai dari menyampaikan informasi penting sampai dengan membentuk opini tertentu terhadap suatu realitas. Salah satu misalnya menyebutkan bahwa media massa menjadi alat
hegemoni pemerintah kepada masyarakat. Lalu media massa juga membuat masyarakat akan lebih waspada, tidak mudah percaya, dan senantiasa melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang mereka terima dari media massa, baik swasta ataupun pemerintah. Ada juga pengaruh lain yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan dalam hal sistem nilai, pikiran, tindakan manusia, dan keseharian masyarakat. Selain itu, media massa berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi juga semakin tinggi, sehingga membuat media massa dengan teknologi yang maju menjadi suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern. Yang kedua, pengaruh terhadap budaya. Dalam penjelasan ini, pengaruh media massa pastinya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif, kita bisa mendapatkan berbagai informasi tentang budaya di dalam internet, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar ataupun di dalam. Pengaruh positif juga, kita bisa mempromosikan budaya kita. Misalnya ada keunikan budaya di dalam daerah kita, kita bisa menggunakan media massa untuk mempromosikan budaya tersebut. Lalu pengaruh negatifnya, contohnya dulu kita orang Indonesia menggunakan busana yang sopan, tetapi sekarang karena perkembangan globalisasi, karena media juga, kebanyakan sekarang wanita menggunakan pakaian yang ketat, bahkan celana di atas lutut, baju di atas pusar. Hal tersebut menegaskan bahwa kebudayaan di Indonesia telah terglobalisasi oleh pengaruh luar. Dan materi yang keempat atau yang terakhir, audiens dan pengaruh terhadap komunikasi massa. Audiens sangatlah penting dalam komunikasi massa. Audiens juga bertanggung jawab dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pandangan ini, media dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung bagaimana kebutuhan terpenuhi, dan audiens dianggap sebagai perantara yang besar. Pengaruh media massa terhadap audiens atau individu dapat melalui dua jalur. Jalur yang pertama, satu tahap, dan jalur kedua, dua tahap. Jalur satu tahap atau one step follow, di mana komunikasi massa dapat mempengaruhi individu secara langsung tanpa melalui pemuka pendapat atau opinion leader. Sedangkan komunikasi melalui dua tahap atau two step follow adalah di mana media massa mempengaruhi individu melalui opinion leader atau pemikiran pemuka pendapat. Model aliran dua tahap sebagai satu studi tentang bagaimana memilih berorientasi pada efek. Tahap-tahap terjadinya model komunikasi aliran dua tahap adalah sebagai seseorang yang memperoleh suatu ide atau gagasan baru dari media massa akan terjalin dalam satu interaksi dengan orang lain. Intinya dari aliran dua tahap ini adanya peranan aktif dari pemuka-pemuka pendapat dengan cara berkomunikasi. Sekian presentasi dari saya. Thanks for watching.